Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6316. Simon dengan cepat membantah 3 kali. Saya tidak melakukannya, jangan bicara omong kosong, jangan salah paham. Maksudku, kamu harus berpikir matang dan memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Karena pihak lain hanya memberi Anda waktu 48 jam dan tidak mengungkapkan informasi penting apapun. Saya tidak bisa membantu Anda menemukan orang tersebut dalam waktu 48 jam. Belum lagi orang itu sedang berada di laut. Ini sangat menyentuh, 48 jam pertama di sini, 48 jam kemudian, ribuan mil jauhnya. Meskipun kita tahu di mana mereka merekam video itu. Kita harus melakukan pencarian di wilayah laut dengan radius minimal 1000 mil laut setelah 48 jam. Apakah kamu pandai matematika? Berapa kilometer persegi radius dari 1000 mil laut? Jenny tanpa sadar berkata. Luas lingkaran sama dengan pi dikalikan kuadrat jari-jari. Anda mengatakan bahwa Anda dapat berlayar sejauh 1000 mil laut dalam 48 jam. Itu setara dengan 3,14 juta mil laut persegi. Itu saja. Simon menghela napas, dalam kasus ini, bahkan jika seluruh angkatan laut AS dikerahkan. Mereka mungkin tidak dapat menemukan orang-orang tersebut dalam waktu 48 jam. Jadi saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan apakah akan membayar langsung. Jenny berkata dengan canggung. Yang mulia Patriark, jika 10 miliar dolar dapat membawa mereka kembali. Saya bersedia membayar uang itu, tetapi situasi saat ini adalah 10 miliar dolar tidak akan bisa mengembalikan mereka. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang itu akan terus meminta uang di masa depan. Atau jika mereka akan membunuh mereka. Jadi menurut saya, 10 miliar dolar itu tidak hemat biaya. Dan kemungkinan besar itu akan menjadi buang-buang waktu. Simon berkata terus terang, Jenny, kita semua adalah keluarga. Tidak perlu menggunakan eufemisme seperti itu. Kamu tidak mau membayar 1 miliar dolar sekarang, kan? Ya. Sebelum Jenny menikah dengan keluarga Hogwitz. Dia adalah anggota keluarga Rothschild, juga dengan nama belakang Rothschild. Dan dia memiliki hubungan darah dengan Simon, jadi dia menghela napas dan mengatakan dengan terus terang apa yang dipikirkannya. Aku benar-benar tidak mau membayar. Jika uang ini dibelanjakan, keluarga Hogwitz akan sangat dirugikan. Dan diperkirakan tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Demi keluarga ini, aku tidak mau melepaskannya. Simon berkata, keputusanmu rasional. Jika itu saya mungkin akan membuat pilihan yang sama. Pada saat itu, Simon mengganti topik pembicaraan dan berkata, tapi kamu harus berpikir jernih. Jika orang-orang ini bisa mengirimkan video itu kepadamu, mereka bisa mempublikasikannya. Jika Anda tidak memberi mereka uang, mereka pasti akan mempublikasikan video itu selanjutnya. Dan bahkan secara terang-terangan mengkritikmu karena tidak mau membayar untuk menyelamatkan suami dan anakmu. Pada saat itu, tekanan opini publik terhadap Anda akan menjadi sangat besar. Dan keluarga Rothschild juga akan terkena dampaknya. Lagi pula, begitu kamu menjadi topik pembicaraan semua orang. Mereka akan mempublikasikan semua situasi Anda, dan orang-orang akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mereka akan mencari tahu apa nama keluarga Anda sebelumnya. Hal ini bukanlah hal yang baik bagi reputasi keluarga Rothschild. Ketika Jenny mendengar ini, dia bertanya dengan cemas. Pak, maksud Anda? Anda ingin saya membayar uang kepada mereka? Simon menghela napas dan berkata, Jenny, daripada tidak memberikan uang dan membahayakan diri sendiri. Dan karena menjadi sasaran kritik publik, lebih baik memberikan uang dan mengubah yang pasif menjadi aktif. Agar kamu bisa menjadi istri dan ibu yang dikagumi dan dihormati oleh seluruh warga Amerika. Jenny bertanya dengan tergesa-gesa. Pak, Anda ingin saya memberikan uangnya terlebih dahulu, lalu mengambil inisiatif untuk mempublikasikan masalah ini? Simon menjawab dengan tegas, ya. Kamu harus memberikan uangnya dulu. Lalu segera ungkapkan masalah ini kepada media. Saat itu, saya akan menambah bahan bakar ke api di balik layar dan menemukan sekelompok besar media untuk mewawancarai Anda dan meliput Anda. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menahan air mata di depan kamera media dan menunjukkan bahwa kamu bersedia memberikan segalanya. Bahkan nyawamu sendiri, demi suami dan anakmu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Anda akan menjadi ibu paling terkenal di Amerika. Istri terbaik.
Dan nama Hogwarts dan Rothschild juga akan mendapat publisitas yang sangat positif. Hal itu akan sangat membantu Anda dalam mengurus seluruh keluarga dan memimpin keluarga menuju kejayaan kembali di masa depan. Saat itu, anggota keluarga Anda yang lain tidak akan pernah berani merebut kekuasaan dari Anda karena Anda memiliki reputasi yang sangat tinggi. Rakyat Amerika Serikat akan mendukung Anda dan membela Anda. Dan Anda harus tahu bahwa semua orang suka bekerja dengan selebriti, terutama mereka yang sangat terkenal dan luar biasa. Jenny, ini kesempatan bagus untukmu. Bab 6317. Meskipun Simon tidak tahu siapa yang telah menculik ayah dan anak yang malang itu, dia tahu betul bahwa pihak lawan pastilah pihak yang tangguh. Ketika semua orang mengira bahwa mereka pasti disembunyikan di suatu tempat di Tiongkok, keduanya tiba-tiba muncul di laut, dan pihak lainnya meminta $1 miliar AS. Meskipun jarang sekali penculik berani meminta uang tebusan sebanyak itu. Hal itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berani meminta uang sebanyak itu. Dan mereka mengatakan langsung kepada anggota keluarga bahwa mereka tidak akan membebaskan para sandera meskipun uang tebusan dibayarkan. Menghadapi para penculik seperti itu, jika Jenny tidak membayar, pihak lain pasti akan membongkar masalah ini. Dan membuatnya dicap sebagai orang yang berhati dingin dan hanya mencari keuntungan. Sebelum Jenny menikah, nama belakangnya adalah Rothschild. Jadi, begitu Jenny menjadi sasaran kritik publik, keluarga Rothschild akan menghadapi bencana yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, Simon tentu berharap bahwa dia akan membayar uang itu dengan jujur. Selain itu, dia tidak berhasil menipu Jenny. Asalkan uangnya sudah dibayarkan. Dia memiliki banyak cara untuk membuatnya terkenal di seluruh dunia. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah bahwa yang ada di matanya hanyalah uang. Dan tidak bersedia membayar $1 miliar AS, yang akan menimbulkan masalah. Namun, Jenny juga memiliki kesulitannya sendiri. Awalnya, bisnis keluarga Hogwarts dijalankan oleh suaminya. Setelah putranya menghilang, dia pergi ke Tiongkok untuk menyelamatkannya. Namun, dia juga diculik. Meskipun dia mengurus semua urusan keluarga sendiri, dia tidak mampu melawan saudara-saudara suaminya yang mengincarnya dengan penuh keserakahan. Sebagai seorang wanita, dia tidak sebanding dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ketika dia sudah tua di masa depan, kendali atas keluarga secara alami akan berangsur-angsur terkikis. Pada saat itu, wanita dengan nama keluarga yang berbeda akan langsung dipinggirkan. Sekarang dia sangat membutuhkan kesempatan untuk memperkuat kendalinya atas seluruh keluarga. Jika $1 miliar AS benar-benar dapat membantunya menciptakan kepribadian yang sempurna, ditambah dengan janji Simon Rothschild, tidak seorang pun di keluarga Hogwarts akan mampu mengancamnya lagi. Sambil memikirkan hal itu, dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Simon, "Yang mulia, saya akan mendengarkan Anda. Aku akan memberi mereka uangnya." "Sangat bagus." Simon menghela napas lega dan menghiburnya. "Jangan khawatir, Jenny, uang ini akan sepadan. Anda membalas pesan pihak lain dan memberitahu mereka bahwa Anda akan mengumpulkan $1 miliar dalam mata uang kripto sesegera mungkin. Saya akan mengatur tim wartawan untuk datang ke sana sekarang. Dan mulai melacak dan merekam Anda 24 jam sehari mulai sekarang. Ini akan digunakan sebagai bahan untuk menciptakan sensasi pada saat itu." Jenny tidak menyangka Simon akan begitu khawatir. Ia langsung merasa seolah-olah telah meminum pil penenang. Lalu berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, saya akan mengikuti instruksi Anda, Yang Mulia Patriark." Saat tim reporter mulai melacak dan merekam Jenny ke segala arah, Steve Rothschild, yang berada jauh di Aurous Hill, menerima telepon dari ayahnya. Simon berkata di telepon, "Steve, pasti sangat sulit berada di Aurous Hill selama periode ini." Steve buru-buru berkata, "Ayah, putra Anda hadir di sini untuk berbagi kekhawatiran keluarga. Tidak akan sulit dimanapun kita berada." "Sangat bagus." Simon sangat puas dengan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu tinggal di Aurous Hill lagi." Hari ini, keluarga Hogwarts menerima pesan dari para penculik. Ayah dan anak itu tidak berada di Bukit Aurous, melainkan di laut. Anda bisa mempersiapkan diri dan kembali sesegera mungkin. Steve sudah mengetahui rencana Charlie sejak lama. Jadi dia tidak terkejut mendengar hal ini. Namun,
dia tetap berpura-pura depresi dan mengumpat. Dasar penculik. Kukira mereka menyembunyikan orang-orang itu di Bukit Auros. Saya hampir selesai menggali lahan seluas 3 hektar di Bukit Auros ini. Tapi saya tidak menyangka mereka sudah memindahkan orang-orang itu. Mereka sangat licik. Tidak apa-apa. Simon berkata sambil tersenyum, mengirimmu ke sana hanya untuk memberi contoh bagi keluarga-keluarga yang terlibat. Dan beritahu mereka bahwa kita peduli pada mereka. Sebagai pewaris yang ditunjuk dalam keluarga dan orang nomor 2 dalam seluruh keluarga, Anda secara pribadi pergi untuk membantu mereka. Ini sudah merupakan suatu kehormatan besar. Sekarang sudah terbukti bahwa bukan kamu yang tidak kompeten. Tapi informasi intelijen itu salah, jadi kamu bisa kembali secara terbuka. Baik, Ayah. Bab 6318. Steve berkata, karena Auros Hill baik-baik saja. Aku akan bersiap untuk kembali menemuimu sesegera mungkin. Oke, kata Simon dengan puas. Saat Anda kembali, kami akan mengadakan jamuan makan untuk menghibur keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan sekali lagi memperdalam rasa terima kasih dan ketergantungan mereka kepada kita. Ini juga akan menjadi landasan yang baik untuk warisan keluarga Anda di masa depan. Steve dengan cepat berkata dengan nada penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Ayah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat mengatakan itu, Steve mengumpat dalam hati, dan berkata dengan sedih. Kau sungguh munafik. Apakah kau ingin menipuku agar menjadi yang disebut-sebut sebagai pewaris yang ditunjuk? Jika Charlie mengizinkanmu hidup 50 tahun lagi, kalian tidak akan bisa membiarkan saya menjadi kepala keluarga dalam 49 tahun ke depan. Lebih baik mengandalkan Charlie daripada ayah kandungku. Setelah Steve bertukar beberapa kata sopan dengan ayahnya melalui telepon, dia menutup telepon dan segera menelepon Charlie. Saat itu, Charlie sedang mengemudi menuju Villa Zijin. 10 menit yang lalu, Maria mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa ada beberapa petunjuk baru dan memintanya untuk datang ke Villa Zijin untuk mengobrol. Selain itu, Maria yang perhatian juga menyiapkan teh dan makan malam. Lalu ia mengundang Charlie. Charlie langsung setuju. Begitu sambungan telepon terhubung, Steve buru-buru berkata, Pak Wade, ayah saya menelepon dan meminta saya untuk kembali. Sepertinya aku tidak bisa tinggal bersamamu dan berbagi kekhawatiranmu. Charlie tersenyum dan berkata, untuk saat ini, aku tidak punya kekhawatiran yang ingin kubagikan padamu. Karena dia memintamu untuk kembali, sebaiknya kau segera kembali. Steve buru-buru berkata, Tuan Wade, bolehkah saya mentraktir Anda makan sebelum itu? Charlie berkata, tidak perlu makan, berikan saja uang tunai. Steve terkejut, dan tertawa kecil 2 kali, sambil berkata, Tuan Wade, Anda memang cerdas. Aku sangat ingin mentraktirmu makan, dan kuharap kau bisa melakukannya. Charlie bertanya kepadanya, kapan kamu akan kembali? Steve berkata, jika tidak ada hal penting. Aku harus kembali besok. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya kepada ayahku. Menurutnya, saya harus segera pergi. Charlie berkata, kalau begitu, mari kita lakukan besok siang, di Classic Mansion. Steve berkata dengan gembira, bagus. Kalau begitu, mari kita lakukan besok siang di Classic Mansion. Oke, kata Charlie. Sampai besok. Saya ada urusan lain, jadi saya akan menutup telepon dulu. Baik, Pak Wade, sampai jumpa besok. Cuaca semakin dingin, dan hanya sedikit daun hijau yang tersisa di Gunung Zijin. Kecuali beberapa pohon pinus, sebagian besar pohon telah kehilangan daunnya, hanya menyisakan batang dan ranting yang telanjang. Ketika Charlie datang ke ruang tamu Maria di lantai atas villa Gunung Zijin, dia terkejut mendapati bahwa tanaman induk teh PUR yang dibawanya dari Danau Dianci masih tumbuh subur. Dengan jumlah daun yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan ukurannya juga jauh lebih besar. Maria, yang berpenampilan seperti seorang gadis, sedang menjaga ibu teh PUR pada saat itu. Merebus teh di sebelahnya dengan api kecil. Dan pada saat yang sama memanggang beberapa kacang ginggo di atas kompor, yang mengeluarkan aroma gosong yang samar. Melihat Charlie masuk, dia tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira. Tuan muda, silakan duduk. Aku sudah membuat teh dan sedang menunggumu. Charlie mengangguk dan duduk di bangku di depannya.
Maria dengan hati-hati mengambil beberapa biji ginkgo kuning panggang dari jaring besi oven. Suhu kacang-kacangan itu tinggi. Jadi dia tidak berani memegangnya sepanjang waktu. Lalu dia buru-buru memindahkannya di antara kedua tangannya, seolah-olah sedang melakukan atraksi juggling. Setelah memindahkan kacang-kacangan itu bolak-balik di antara kedua tangannya beberapa kali. Suhu turun sedikit, jadi dia mendekatkan kacang-kacangan itu ke mulutnya. Dia meniupnya dengan bibir merahnya, lalu mengupas salah satunya dan memberikannya ke mulut Charlie, sambil berkata dengan penuh harap. Tuan muda, cobalah. Saya baru saja mengambilnya dari gunung siang itu. Charlie tidak bisa menolak kebaikannya. Lalu dia membuka mulutnya dan memakan salah satunya. Rasanya pahit dan harum, serta cukup kenyal, yang merupakan cita rasa yang berbeda. Setelah memakan satu, Maria mengupas beberapa lagi dan memberikannya kepada yang lain. Lalu menuangkan secangkir teh untuk Charlie. Tangan-tangannya yang lembut tak pernah berhenti bekerja sejak Charlie memasuki ruangan. Charlie menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya padanya. Anda bilang ada petunjuk baru. Apa saja petunjuk itu? Maria berkata, perusahaan pelayaran di Singapura yang ditemukan oleh tuan muda tadi telah dijual kepada perusahaan Prancis. Pihak Prancis tampaknya sangat cemas. Begitu perusahaan berganti, mereka tak sabar untuk menggunakan pesawat perusahaan tersebut untuk memulai transportasi. Charlie mengerutkan kening. Bukankah Warriors Den sudah memasuki masa vakum? Mengapa mereka tiba-tiba menjual maskapai penerbangan itu? Maria berkata, ini juga yang tidak bisa saya pahami. Secara logika, Warriors Den tidak kekurangan uang. Jadi, tidak perlu menjual perusahaan. Selain itu, perusahaan ini merupakan kapasitas transportasi inti mereka untuk transportasi global. Dan sekarang adalah periode tenang, jadi mereka seharusnya tidak melakukan langkah seperti itu. Jadi saya menduga mereka menyadari bahwa maskapai penerbangan itu sudah tidak aman lagi. Bab 6319. Setelah mendengar tebakan Maria, Charlie memikirkannya sejenak dan berkata, saya selalu merasa bahwa Warriors Den cepat atau lambat akan menyadari bahwa perusahaan operator seluler itulah yang membongkar setiap tindakan mereka. Saya hanya berpikir begitu sebelum mereka menyadari celah ini. Kita bisa memanfaatkan informasi dan intelijen yang diberikan kepada kita melalui celah hukum tersebut semaksimal mungkin. Tapi saya tidak menyangka mereka akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 dari 4 bangsawan meninggal. Mereka sekarang sedang berurusan dengan perusahaan tersebut. Saya pikir mereka seharusnya meninjau serangkaian situasi pada saat itu selama periode ini dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Setelah itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata, tapi masalah ini sungguh aneh. Setelah menyadari bahwa ada masalah, mereka dapat terus mempertahankan pasukan mereka di tempatnya. Atau bahkan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Seperti yang Anda katakan, menjualnya sepertinya tidak perlu. Maria berkata, untuk saat ini, saya tidak bisa menebak apa niat mereka. Tapi menurut saya kita tetap tidak boleh lengah terhadap perusahaan ini. Kita harus terus mengawasi dengan cermat setiap gerak-geriknya dan pesawat-pesawatnya. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, saat ini kita belum memiliki banyak petunjuk. Perusahaan pelayaran ini adalah yang paling berharga. Jika terjadi perpindahan personel dan material yang tidak dapat dihindari selama masa nonaktif mereka, mereka kemungkinan besar akan menemukan cara untuk membersihkan perusahaan ini. Ubahlah penampilannya dan terus gunakan. Mari kita terus memperhatikan. Maria berkata dengan sedikit khawatir. Saya juga khawatir mereka akan menggunakan perusahaan ini sebagai umpan. Seperti yang baru saja Anda katakan, jika mereka meninjau semuanya dan menyadari bahwa maskapai penerbangan itu adalah celah hukum. Kalau begitu, mungkin mereka sebenarnya tidak ingin menutup celah tersebut. Ada juga kemungkinan tertentu bahwa mereka ingin menggunakan celah ini. Gunakan itu sebagai umpan untuk memancingmu keluar dari kegelapan. Ajak dia keluar ke suatu tempat. Charlie berpikir sejenak, mengangguk, lalu berkata, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Orang yang paling ingin ditemukan Victoria saat ini mungkin bukan kamu, melainkan aku. Maria terkekeh dan berkata, aku tidak punya kemampuan untuk melawannya. Aku telah melarikan diri selama lebih dari 300 tahun. Yang sebenarnya dia inginkan adalah cincin yang ayahku tinggalkan untukku. Seandainya aku memberikannya padanya,
atau meninggalkan cincin itu di suatu tempat yang bisa dia temukan dalam 300 tahun terakhir. Dia pasti tidak akan repot-repot mencariku. Kini tuan muda itu menjadi ancaman terbesar baginya. Jadi, wajar jika dia paling ingin mengenalmu. Charlie bertanya dengan penasaran, kamu berlari ke berapa banyak tempat untuk menghindarinya? Jika kamu menginginkan seluruh dunia, mengapa tidak menyerahkan cincin itu padanya saja dan memberikan dirimu kehidupan yang stabil? Ekspresi Maria yang tercermin di wajah gadis itu tiba-tiba menjadi tegas. Dan dia berkata dengan suara lantang. Karena saya ingat dengan jelas bahwa dia bukan satu-satunya yang memburu saya. Tapi juga pembunuh ayahku. Aku tahu kemampuanku rendah dan mustahil bagiku untuk membunuhnya demi membalaskan dendam ayahku. Namun saya tahu bahwa rahasia di dalam cincin itu mungkin berkaitan dengan apakah Victoria dapat hidup 500 tahun lagi. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya. Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup 500 tahun lagi. Oleh karena itu, meskipun aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan cincin itu. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, Nona Lynn, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh Victoria dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ayahmu dan orang tuaku. Maria berkata dengan serius, Tuan muda, ingatlah. Dalam menghadapi pembalasan dendam, keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Victoria telah hidup selama 400 tahun. Dilihat dari perkiraan umur tuan muda di masa depan, hidupnya telah berakhir. Tidak masalah apakah kamu membunuhnya atau tidak. Dalam beberapa dekade mendatang, dia akan mulai menua dan menjadi lemah. Dan akhirnya meninggal sendirian dan tanpa keinginan pada saat kematiannya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi padaku, aku akan menjadi tua dan lemah pada saat itu. Tapi itu tidak penting. Asalkan aku bisa hidup lebih lama darinya, maka pelarian dan pengejaran selama lebih dari 300 tahun ini akan menjadi kemenangan bagiku. Bab 6320. Setelah itu, Maria menatap Charlie dengan mata berbinar, dan berkata dengan nada khawatir. Jadi, Tuan Muda, hari ini sarang prajurit telah menyadari celah-celah dalam perusahaan. Jadi, Anda harus berhati-hati dalam berurusan dengan Warriors Den di masa mendatang. Jika ada petunjuk apapun di balik perusahaan ini, Anda tidak boleh bertindak sendirian. Dan kamu harus berdiskusi denganku sebelum mengambil keputusan. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Model AI Nordic akan dikirimkan dalam beberapa hari. Pada saat itu, data tersebut akan digunakan untuk menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan Warriors Den, termasuk perusahaan pelayaran ini. Jika ada orang lain di belakang mereka, saya yakin bahwa operasi lain apapun tidak akan mampu lolos dari kekuatan komputasi AI. Jika memang ada konspirasi, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan mereka. Maria bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, model AI akan segera dikirimkan. Apakah Anda berencana pergi ke Eropa Utara? Charlie mengangguk, aku memang punya ide ini. Lagi pula, model AI ini sangat penting. Ini bukan hanya untuk Warriors Den, tetapi juga untuk Changing Automobil. Jadi saya ingin pergi dan melihatnya sendiri. Maria bertanya dengan penuh harap, bolehkah aku ikut denganmu? Charlie bertanya dengan terkejut. Kamu ingin pergi ke Eropa Utara? Ya. Maria mengangguk dengan berat dan berkata, saya juga ingin melihat teknologi modern mutakhir ini. Lagi pula, saya sudah tinggal di Eropa Utara cukup lama. Sebenarnya, saya cukup menyukai tempat itu. Akan menyenangkan jika saya bisa kembali dan melihatnya. Saat berbicara, Maria berkata dengan sedikit sedih. Meskipun saya tidak tinggal di Villa Zijin dalam waktu lama, aku memang sedikit depresi. Dulu, saya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi aku belum pernah bersembunyi di tempat seperti ini. Selain beberapa kamar, hanya ada halaman. Tidak sebagus saat saya berada di Eropa Utara. Setidaknya dulu aku punya pertanian. Charlie mungkin bisa memahami depresi yang dialami Maria. Dia telah berkeliling dunia selama ratusan tahun. Meskipun dia seringkali dalam keadaan berantakan, dia telah melihat langit dan laut yang luas. Sungguh merupakan siksaan baginya untuk tinggal di tempat seperti itu di puncak gunung. Charlie awalnya berencana pergi ke Eropa Utara sendirian kali ini. Setelah seluruh rangkaian model dikirimkan ke Helena.
Dia akan mengizinkan paman keduanya untuk membawa tim teknis terkait dari keluargaan dan Inspektur Duncan untuk menerimanya secara resmi. Pada saat itu, meskipun model AI diterapkan di Eropa Utara. Setelah menerimanya, tim praktisi dapat dengan mudah menghubunginya bahkan dari Tiongkok. Karena Maria juga ingin keluar dan bersantai, mengapa tidak mengajaknya juga? Meskipun identitas Maria bersifat sensitif. Sekarang dia memiliki identitas baru. Dan pergi ke Eropa Utara tidak sama dengan pergi ke negara lain. Helena adalah Ratu Eropa Utara. Meskipun kekuasaan keluarga kerajaan telah banyak melemah. Dengan mempertimbangkan kemudahan diplomatik khusus. Pergi ke Eropa Utara untuk menemuinya bahkan dapat menghindari prosedur masuk melalui bea cukai Eropa Utara. Dengan cara ini, akan lebih aman bagi Maria untuk pergi ke Eropa Utara. Tepat ketika Charlie hampir mengambil keputusan. Maria melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun. Dia merasa sedikit khawatir dan bertanya dengan gugup. Tuan muda, apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan saya? Atau apakah kamu takut aku akan menimbulkan masalah bagimu jika aku pergi bersamamu? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak takut kamu membuat masalah. Tapi saya sangat khawatir soal keselamatan. Tapi menurut saya ini seharusnya mudah dipecahkan. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengaturnya dan memberitahu Anda sehari sebelum keberangkatan. Melihat bahwa Charlie setuju untuk membawanya ke Eropa Utara. Maria langsung merasa sangat gembira dan berkata, bagus. Terima kasih, Tuan Muda. Saya menantikan pemberitahuan Anda di sini.